terakhir kondisi update dari kondisi kesehatan Mas Tukul seperti apa sih Mas? Oke, saya mau update berita terbaru ya tentang kabar dari Mas Tukul. Ini sekarang berarti tanggal 11 Januari. Sesuai dengan foto-foto yang beredar ya teman-teman yang sempat beredar itu memang benar itu fotonya Mas Tukul. Mungkin saya ingin menyampaikan mewakili keluarga besar Mas Tukul, itu memang real fotonya Mas Tukul yang sedang fisioterapi, terus lagi interaksi sama anaknya. Lalu update ke Mas Tukul untuk saat ini, alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Jadi memang berkat fisioterapi yang kita jalankan setiap hari, terus fisioterapi di klinik yang seminggu 3 kali kita jalani, alhamdulillah itu sangat berpengaruh untuk pemulihan Mas Tukul. Itu sih teman-teman. Sejauh ini apa ya udah progresnya? Progresnya saat ini sudah mulai mengunyah ya, mengunyah lebih. Maksudnya kemarin kan mengunyah itu kayak buah-buahan yang lunak atau pokoknya yang masih yang lunak. Sekarang beliau sudah bisa makan secara mandiri pakai nasi, sayur. Jadi tidak usah di blender lagi, pakai selang, tapi beliau sudah mengunyah gitu sih. Ada beberapa video yang sedang olahraga itu buat memulihkan apa juga mati. Itu sebenarnya bukan olahraga, itu adalah bagian dari terapi dari klinik. Jadi memang itu disebutnya itu fisioterapi tapi robotik. Jadi memang dibantu sama robot, terus ada lagi yang beliau tangan gitu, itu juga sistem robotik juga sih. Memang sistem robotik itu membantu Mas Tukul untuk pemulihannya lebih cepat. Itu sih. Sudah berapa lama untuk fisioterapi itu sendiri? Fisioterapi yang di klinik itu, yang robotik itu kurang lebih sekarang hampir 1 bulan, mulai dari bulan Desember awal sih. Itu udah mulai dijalankan sama Mas Tukul. Udah mulai bisa gerak-gerak berarti ya? Badan sini. Iya, beliau sekarang kalau dulu kan agak susah berdiri. Beliau sekarang bisa berdiri dalam arti dia ada kekuatan berdiri, dan untuk berdiri juga tidak seberat dulu untuk mengajak berdiri sih gitu. Tapi untuk saat ini berarti masih belajar untuk berjalan dan juga makan sendiri ya? Iya, untuk berjalan ya masih belum terlalu optimal, dan untuk makan juga sedikit walaupun masih dibantu. Untuk berjalan ya masih belum terlalu optimal, dan untuk makan juga sedikit walaupun masih dibantu dari selang. Tapi untuk Komunikasi sendiri seperti apa? Oke, untuk komunikasi sendiri memang masih, untuk bicara memang masih belum optimal. Cuman ya mungkin nanti ditunjang dengan terapi bicara, insya Allah Mas Tukul akan lekas membaik dan bisa bicara. tapi sejauh ini komunikasinya sendiri gimana? Komunikasi masih sama, pakai isyarat, jadi kayak jempol oke, ngangguk oke, tapi setidaknya pemahaman beliau berangsur-angsur membaik. Untuk kemampuan mengingat ya seperti dengan anak dan lain-lain itu Masih sangat bahkan beberapa rekan-rekan artis yang menjenguk pun ya sudah rekan-rekan artis, terus rekan-rekan media juga itu yang menjenguk pun beliau langsung paham ini siapa, kecuali pakai masker ya. Kalau pakai masker beliau pasti akan bingung ini siapa, cuman kalau pas copot masker beliau langsung paham dan masih mengenali satu persatu, dia masih mengenali. untuk pengobatan atau fisioterapi saat ini apa saja sih? Oke. Untuk pengobatan kita kan kalau fisioterapi yang ke rumah itu setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan hari Sabtu kita juga ada fisioterapi, kecuali hari Minggu memang untuk beliau untuk istirahat. Lalu yang di klinik yang seperti yang dilihat rekan-rekan semua itu yang robotik, beliau itu jadwalnya kalau nggak salah Senin, Rabu, Jumat itu di klinik yang robotik. Kira-kira berapa lama sih harus menjalani fisioterapi robotik itu? Kalau yang robotik sih kita belum tahu berapa lamanya, kita ngikutin dokter yang handle Mas Tukul di klinik tersebut. Jadi untuk berapa lamanya kita belum tahu. Dan kalau untuk fisioterapi yang datang ke rumah itu bisa setiap hari, bahkan sampai beliau sembuh harusnya. Karena itu kan biar harus bergerak terus, jadi nggak berdiam. Katanya sih kalau misalkan nanti terlalu lama diam dan nggak digerakin itu bisa bahaya buat Mas Tukulnya sendiri.
Berarti progresnya cukup signifikan ya Mas, baik banget ya. Iya, Mas Tukul ya. iya. Alhamdulillah sih udah sangat sangat signifikan. Beliau lebih fresh, beliau lebih semangat untuk sembuh. Mas Tukul sendiri ada nggak sih kayak nunjukin muka lelah atau apa saat menjalani fisioterapi? Kalau kebosanan ada ya Mbak ya. Kalau kebosanan pasti ada lah. Karena itu kan rutinitas yang dilakukan beliau setiap hari. Pasti ada titik di mana lelah. Cuman yaitu orang-orang terdekat, putra putrinya yang setiap hari menyemangati itu, teman-teman terdekatnya, bahkan perawatnya Mas Ahmad sama Mas Lutfi, memberi saya yakin itu bisa bahaya buat Mas Tukul sendiri. Berarti progresnya cukup signifikan ya Mas, baik banget ya. Iya, Mas Tukul ya. iya. Alhamdulillah sih udah sangat sangat signifikan. Beliau lebih fresh, beliau lebih semangat untuk sembuh. Mas Tukul sendiri ada nggak sih kayak nunjukin muka lelah atau apa saat menjalani fisioterapi? Kalau kebosanan ada ya Mbak ya. Kalau kebosanan pasti ada lah. Karena itu kan rutinitas yang dilakukan beliau setiap hari. Pasti ada titik di mana lelah. Cuman yaitu orang-orang terdekat, putra putrinya yang setiap hari menyemangati itu, teman-teman terdekatnya, bahkan perawatnya Mas Ahmad sama Mas Lutfi, memberi semangat yang luar biasa. Dan jadi beliau masih tetap semangat walaupun terkadang memang kalau dari perawatnya itu Mas Lutfi nelpon, ya Mas lagi kurang semangat. Ya, kita nggak tahu ya kurang semangatnya kenapa, cuman ya paling saya telepon, kalau enggak anaknya itu, kakak kita sama Jopan yang kasih semangat, nanti beliau semangat lagi gitu sih. Untuk keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Pasti menemani, supportnya menemani itu bisa menemani di kamar, menemani di klinik, kalau enggak ya ngajak makan bareng kayak yang di video itu, Jopan makan sambil nonton program-programnya dia dulu. Itu salah satu supporting dari anak-anaknya. Dan doa bersama, itu doa bersama maksudnya dari keluarga gitu, doa bareng buat kesembuhan Mas Tukul gitu sih. Kalau fisioterapi kurang lebih ada berapa bulan sih fisioterapi yang robotik tadi? Oh, kalau robotik ini mulainya di Desember mulai. Robotik itu Desember. Cuman kan sebelum robotik itu kan fisioterapi manual dulu. Cuman karena progresnya membaik, jadi masuk ke robotik gitu. Jadi memang ada beberapa yang manual ya kayak beliau jalan atau apa itu sih manual. Cuman ini yang robotik bener-bener setelah beliau dibilang sama dokter bisa udah ada pemahamannya dan bisa dirobotik gitu sih. Mas, kalau ngeliat dari foto atau video yang beredar dari kemarin itu, kayaknya Mas Tukul badannya lebih Kurus. ya. Iya pasti Mas. Jadi namanya orang sakit ya. Kita pun kalau lagi sakit pasti kurus. Nggak mungkin kita sakit tiba-tiba gendut dan gitu. Jadi penurunannya berapa kilo Mas? Agak signifikan memang penurunan dari berat badan Mas Tukul. Kalau berapanya belum pernah nimbang sih, jarang nimbang. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sendiri lah Mas Tukul dulu waktu masih sehat kayak apa kan. Setelah beliau sakit ya mungkin ya penurunannya bisa kayak apa kan. Setelah beliau sakit ya mungkin ya penurunannya bisa 10 kilo lebih mungkin ya kita secara fisik soalnya. Ya, ada foto-foto terbarunya mungkin dari Foto-foto terbaru yang sih, Mas Kimanusi. kalau foto terbaru sih ada, cuman itu juga kita karena di yang TV itu aja yang kita bisa berikan yang sebatas itu karena emang sudah ada kontrak sih. Kemarin juga anaknya sempat di video diwawancarai menangis. Oh ya, Jovan tuh pasti menangis. Pasti ya namanya. Kita pun, saya pun dan kakak pun sebenarnya sedih. Cuman kita nggak, karena saat di tayangan program itu Mas Tukul juga nonton. Jadi kita pinginnya kita tetap nggak boleh nangis walaupun kita sebenarnya sedih gitu. Ya. Setelah kita juga di luar dugaan, Jovan tiba-tiba ditodong gitu kan, kita di luar dugaan. Jovan nangis ya pasti. Ya anak dari kecil sampai segitu memang sama ayahnya terus kan, apalagi setelah meninggalnya almarhum kan pasti sama ayahnya terus. Jadi ya pasti dia masih belum kuat untuk menahan harunya sih karena melihat kondisi ayahnya itu sih. Jadi Mas sendiri ada cerita nggak sih ke Mas tentang kondisi Mas atau ke keluarga misalnya Jovan dalamnya sebelum Kenapa? yang di TV?
Mungkin pernah cerita. Oh, kalau cerita ya sebenarnya kalau cerita sih enggak. Jovan tuh hari-hari fine aja, maksudnya nggak ada masalah kayak misalkan cuman menemani ayahnya, nggak ada nangis, nggak ada apa, cuman mungkin karena di studio terus dengan ambience musik yang seperti itu, dengan pertanyaan-pertanyaan dari host yang gitu ya, akhirnya dia kepancing sendiri, apalagi ngelihat Viti ayahnya ada di LED itu, di program itu, jadi ya pasti Jovan pasti sedih, lebih ke bawah sedihnya. Selama fisioterapi yang mendampingin Mas Tukul sendiri siapa sih? Selama fisioterapi kebetulan saya juga kadang ada kerjaan yang lain yang saya harus jalankan. Fisioterapi itu paling sama kakak kita, kalau enggak sama perawat itu pasti, sama Mas Lutfi sama Mas Ahmad itu pasti, ya paling driver, kalau enggak yang jaga rumah ikut gitu aja, karena memang biar disupport gitu. Memang kalau beda kalau mensupport dan ngeliatin tuh beda ya. Berarti kalau ngeliatin paling kita liatin itu malah Mas Tukul bikin nggak semangat, tapi kalau yang kayak saya misalkan ikut itu pasti ngomong, Mas semangat Mas gitu. Kadang kan beliau masih capek, kadang males gitu kan. Ya kita ini kayak perawat, anak-anaknya Vita Jovan yang ngasih semangat di klinik di fisioterapi itu. Mas Ega weekend masih tetap datang pulang ke rumah Mas? Kalau Mas Ega, iya saatnya tetap masih weekend ini mungkin ya Mas Ega nengok ayahnya gitu. Rutin ya Setiap minggu ya Mas Ega pasti kemarin sih yang waktu bulan Desember sih nggak terlalu, karena memang kan ada tugas operasi apa gitu ya dari pihak kepolisian, dan beliau kan harus bertugas, jadi dia pasti ngabarin saya. Tapi kalau bulan ini kemungkinan pasti setiap minggu Mas Ega datang sama istri. Tapi dokter sendiri belum ada omongan atau bilang berapa nanti akan dijalankan? Kalau fisioterapi dijalankan sih belum tahu, belum ya udah kita jalankan terus, karena fisioterapi itu kan bagian dari penyembuhan di samping obat-obat yang dikonsumsi Mas Tukul, obat dan vitamin. Belum ada harus berhenti kapan, belum. Memang harus setiap hari fisioterapi. Jadi pengobatannya fisioterapi di rumah aja atau datang ke Oke, sakit gitu? untuk pengobatan yang tadi saya jelaskan ada 2 fisioterapi, yaitu di klinik yang robotik itu dan fisioterapi di rumah. Ada yang masih manual itu di rumah. Itu juga dibagi jadi 3, ada okupasi, fisioterapi sama fisioterapi bicara. Itu yang bicara buat bicaranya beliau, okupasi buat gerakan tangan, terus yang satu apa sih? Selain fisioterapi mungkin kedepannya akan menjalani pengobatan apa sih? Mungkin ada herbal atau? Oh iya, kalau untuk kedepannya sih kita masih ikut saran dari dokter ya, masih dari kita masih medis dulu. Jadi untuk terapi mungkin ya memang penawaran dari rekan-rekan kita yang sangat perhatian ke kita juga ada yang saya terapi itu mungkin saat ini belum bisa kami realisasikan atau belum bisa kami lakukan karena memang masih ikut petunjuk dari dokter. Jadi memang kita fokusnya memang obat-obatan dari dokter, saran dari dokter, fisioterapi dari dokter kita jalankan. Tapi tidak ada apa sih namanya? Alternatif lain kita juga bisa jalankan. Mas sempat nggak Pak? Iya, kalau berobat ke luar negeri pasti ada kepikiran, cuman dengan kondisi kita yang masih dalam kondisi pandemi, apalagi ke luar negeri itu nggak mudah ya dengan seperti ini, apalagi kita bukan liburan ke luar negeri, tapi kita bawa Mas Tukul, bawa orang sakit, pasti akan lebih ribet. Jadi kita memutuskan di sini aja, bahkan di sini juga nggak jauh beda kok sebenarnya dari luar negeri. Insya Allah sembuh kok, insya Allah.